Silakan Mas Agung, ada pesan dari teman-teman dari PARPI. Kepada yang terhormat Panitia Pelaksana Kongres PARPI dipercepat 2024 di Jakarta. Sehubungan dengan pelaksanaan Kongres PARPI dipercepat pada tanggal 23 Desember 2024, maka kami sebagai anggota PARPI menyatakan keberatan dengan alasan bahwa kami memandang tidak ada hal yang mendesak secara internal maupun eksternal, bahwa tidak pernah ada ADART PARPI yang syah menurut hukum, karena ADART tidak ada yang pernah disiahkan dalam kongres selama PARPI lahir. Berdasarkan poin 2, maka pelaksanaan kongres sejak semula tidak syah, termaksud ketua umum dan Dewan Pertimbangan Organisasi yang terpilih menjadi tidak syah menurut hukum. Dengan demikian, panitia pelaksana Kongres PARPI yang dipercepat ini menjadi tidak syah. Berdasarkan poin-poin tersebut di atas, maka kami meminta agar Kongres PARPI dipercepat ini harus dihentikan. Semangat, semangat. Ikutin dong namanya siapa yang yang bertanda tangan di bawah ini adalah mewakili, ya, artinya mewakili bukan atas nama pribadi, mewakili dari anggota yang tidak setuju dengan adanya kongres dipercepat. Mutiara Sani, Saiful Amri, dan Kamil Martin. Tembusannya kemana Pak? Tembusannya kepada, kami sudah teruskan pada Kepala Polri, Menkumham, Menteri Kebudayaan, dan Aksi. Sekali lagi saya bacain ya, mungkin nggak jelas. Saya bacain itu Mas Agung agak lembut sedikit, saya agak keras. Jakarta 20 Desember 2024. Kepada yang terhormat Panitia Pelaksana Kongres PARPI dipercepat tahun 2024 di Jakarta. Sehubungan dengan pelaksanaan Kongres PARPI dipercepat pada tanggal 23 Desember 2024, maka kami sebagai anggota PARPI menyatakan keberatan dengan alasan satu, bahwa kami memandang tidak ada hal yang mendesak secara internal maupun eksternal. Kedua, bahwa tidak pernah ada ADART PARPI yang sah menurut hukum, karena ADART PARPI tidak ada yang pernah disahkan dalam kongres. Ketiga, berdasarkan poin 2, maka pelaksanaan kongres sejak semula tidak sah, termasuk ketua umum dan Dewan Pertimbangan Organisasi yang terpilih menjadi tidak sah menurut hukum. Dengan demikian, panitia pelaksana Kongres PARPI yang dipercepat ini menjadi tidak sah. Nah, berdasarkan poin-poin tersebut di atas, maka kami meminta agar Kongres PARPI dipercepat ini harus segera dihentikan. Setuju? Demikianlah surat ini kami buat dengan lampiran surat pernyataan keberatan anggota PARPI. Nanti kalau sebutin siapa-siapa yang sudah tanda tangan. Kami atas nama anggota PARPI, Mutiara Sani, Saiful Amri, Kamil Martin, tembusan kepada Kepala Polisi Republik Indonesia ini sudah kami sampaikan. Menteri Hukum dan HAM juga sudah kami sampaikan. Terus Menteri Kebudayaan yang insya Allah tidak akan hadir pada hari ini. Terima kasih. Ini siapa yang bisa menerima surat dari anggota, Bu Ketua atau siapa? Bu Ketua, ini suratnya tidak diterima. Tolong lampirannya ya. Ya. Udah satu. Udah. Jadi setuju ya hari ini tidak ada kongres ya? Kalau tidak setuju, karena ini juga sudah kita tidak percaya, maka kita akan bentuk yang namanya karakter. Kita tentukan siapa ketua karakter. Yuk, saya lebih cenderung Kamil Marvin. Karena di tengah-tengah, Kamil Marvin jadi karakter. Silakan.
Kalau saya dimanfaatkan, saya bersedia. Kejar suaranya dong, vokal dong. Vokal. Kalau saya akan menjadi caretaker, saya bersedia. Dan saya akan mengundang teman-teman di luar yang tadinya keluar tidak boleh dipakai, saya undang. Yang penting amanah. Memang harus lebih baik. Karena ada agenda-agenda besar yang harus dikerjakan oleh parti yang selama ini tidak disentuh. Terutama soal yayasan PBI. Itu pasti harus audit yayasan PBI keberadaan. Karena PBI ini datangnya belakangan. Lanjut aja langsung kepercayaan pindah ke anggota buat pilih karateka. Saya berpindah. PP Parvi tidak ada, yang ada karateka. Saya menjadi DPO dipilih oleh Kongres. Kongres itu juga namanya Kongres yang dipercepat. Tapi ada ART-nya. Ada Ya nggak ada, udah kelamaan. Dikasih bicara udah kelamaan. Selama 4 tahun ya, tidak ditempatkan. Sekarang PB Parvi sudah tidak ada. Yang ada adalah karateka. Jadi kantor Parvi milik karateka, milik anggota. Silakan Pak. Jadi saya minta untuk kongres yang dilaksanakan sekarang ini tidak dibatalkan. Saya minta bubar. PB harus meletakkan jabatannya. Sekarang jabatannya ada pada karateka yang akan mempersiapkan kongres untuk 2025. Kita akan kongres lebih baik. Kita akan menyusun teman-teman yang di luar. Kita akan ajak kembali untuk menjadi caretaker. Betul. Caretaker itu bisa caretaker itu bisa 7, bisa 5 paling sedikit. Jadi caretaker inilah yang bekerja untuk mempersiapkan kongres nanti. Jadi tugas caretaker adalah membentuk panitia OC dan EC, hanya mengantar kongres. Kita jangan bubar dulu. Jadi saya minta teman-teman dari PB secara gentleman, secara satria. ya harus ketua lah, ketuanya Serahkan kuncinya secara simbolis, serahkan kuncinya sama karateka. Serahkan kuncinya, kunci kantor sama karateka. Kalau tidak kita akan bubar. Kalau tidak, kita tidak akan bubar. Serahkan kunci sama karateka. Karena sekarang sudah dipegang karateka. Saya minta ketum untuk memberikan mandat kepada karateka secara simbolis. Setelah itu silakan bubar. Selama PB tidak bubar, kita tidak akan bubar. Silakan teman-teman. Ya, tunggu ya. Kalau PB tidak bubar, kita tunggu di sini sampai tidak bubar. Kita tidak akan bubar. Bu Ketum, apa mau memberikan mandat kepada karateka? Atau tidak punya keberanian? Tidak punya keberanian Bu Ketum? Kita kasih kesempatan untuk memberikan amanat kepada karateka untuk melaksanakan kongres tahun 2025 April yang sudah kita tentukan. Padahal kita sudah berbaik kepada PB ya, udah menawarkan diri untuk bisa kongres tahun 2025. Tapi artinya keinginan kita
ajakan kita yang bijaksana tapi tidak pernah diakomodir oleh ketua. Jadi sekarang ketua tolong memberikan mandat kepada karateker untuk bisa menjalankan Kongres tahun 2025. Silakan. Ternyata Bu Ketum tidak ada suaranya, tidak punya keberaniannya. Jadi kita tunggu sampai mereka bubar, ya. Oke? Oke. Ya, oleh. Jadi Enggak. Kita minta duduk aja. Kita tidak mau kita berdiri seolah-olah ini kita bukan organisasi seolah-olah. Tapi kalau kita duduk, silakan Bang Kamil duduk di depan, Bang Saiful duduk di depan, Pak Kusumo duduk di depan, nanti ada PB duduk di depan, nggak apa-apa. Ya, kita ngobrol. Ya, setuju? Ya, supaya kita tertib dulu. Kita tertib aja dulu. Ya, biar kita bicara. Tuh. Ya. Kalau itu setuju, yuk kita balik sekarang. Ya. Kalau nggak sepakat naik lagi. Nah, gitu ya. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Yuk. Kita duduk dulu semuanya, nanti saya minta Pak Saiful, Pak Kamil, siapa? Bang Agung atau Ki Kusumo, silakan duduk di depan. Duduk depan. Oke. Boleh palunya dibawa, boleh. Iya, silakan. Kenapa tadi kita lakukan sesuatu terhadap Kongres? Karena saya merasa Kongres tadi Kongres yang tidak sah. Saya merasa Kongres tadi adalah Kongres ilegal. Jadi kecintaan saya terhadap organisasi ini menggelitik. Sebenarnya setelah tahun berapa ya itu yang pertama kali saya Kongres itu kan saya sudah nggak mau ikut-ikutan lagi. Saya aktif di Merah Putih. Tetapi saya perhatikan kok kayaknya makin kesini makin melempem. Makin kesini banyak hal yang menurut saya apa ya, kok nggak seharusnya. Tidak ada transparansi, perlindungan anggota nggak ada dan lain-lain lah. Jadi saya tergelitik kembali bagaimana caranya supaya Parvi ini bisa menjadi organisasi profesional yang benar-benar menaungi artis, menjadi rumah, menjadi pelindung, menjadi tempat artis untuk mengadu seperti itu. Makanya tadi momen tadi adalah momen di mana menurut saya PB Parvi, pimpinan Alicia Johar melakukan sebuah kesalahan, yaitu Kongres yang dipercepat. Permasalahan utamanya adalah pengertian dipercepat itu dicepatkan bila mana terjadi hal-hal yang mendadak, terjadi perang, gempa bumi dan lain-lain lah. Peristiwa-peristiwa yang memaksa untuk dijadikan dipercepat. Nah, peristiwa itu menurut saya nggak ada. Lalu kenapa harus dipercepat? Oleh karena itu, saya tergerak bagaimana caranya supaya harus dihentikan. Jangan sampai kesalahan itu menjadi hal yang berulang-ulang, dibiarkan terjadi pembiaran sehingga makin ke depan tidak marwah Parvi itu akan jadi makin hilang seperti itu. Cara pelaksanaan Kongres dipercepat ini juga tidak profesional. Ngundang anggota juga masih sembunyi-sembunyi. Ada yang diundang, ada yang tidak diundang. Cuman hanya sekedar membuat agenda ingin mengesahkan anggaran dasar. Dalam sejarah organisasi Parvi, anggaran dasar itu sudah final di Kongres 2020 yang lalu. Ketika anggota Parvi memberikan amanah kepada saudara Alicia Johar dan Pong Hardjatmo sebagai DPO, itu sudah final. Nah, sekarang untuk apa lagi pengesahan anggaran dasar, karena sudah diberikan kepada tim ad hoc. Nah, di Kongres itu ada 3 yang dilahirkan oleh Kongres. 1 melahirkan ketua umum, pimpinan ketua umum, kedua ketua DPO, dan ketiga adalah menugaskan membentuk tim ad hoc untuk merumuskan anggaran dasar. Itu sudah dipercayakan. Untuk apa lagi dikongreskan? Itu 1. Kedua, dalam sepanjang sejarah Kongres organisasi Parvi tidak ada itu Kongres pengesahan anggaran dasar. Nah, sekarang pertanyaannya, anggaran dasar yang mana yang pernah disahkan di Kongres dari mulai zaman Sukarno M. Nur dan sampai sekarang? Itu tidak pernah ada. Baru kali ini mau dilaksanakan seperti itu.
Ini kan menjadi aneh. Jadi banyak orang-orang yang betul-betul ini apa-apaan, ya kan? Kalau memang ingin mengesahkan anggaran dasar, bahwa anggaran dasar ini memang belum sempurna, katakan belum sempurna, kenapa nggak di tahun pertama? Panggil tuh tim ad hoc, ajak bicara, ya kan? Bagaimana ini kayaknya kurang keberatan nih, disahkan, jelas itu sah, karena tim ad hoc itu sudah ditunjuk oleh Kongres, jelas itu. Nah sekarang ada lagi alasannya bahwa anggaran dasar harus disahkan di Kongres, betul, tapi bukan di ujung, di awal pelaksanaan Kongres yang kemarin itu sudah sah, jelas itu kok. Nah sekarang ujuk-ujuk bikin kemarin mau bikin pra Kongres, terus pindah lagi, sekarang dicari lagi. Jadi ini apa gitu? Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan gitu loh. Ya, apa urgensi yang disembunyikan? Kita juga ngerti apakah gara-gara sudah dapat bantuan dari Direktorat Perfilman film hanya untuk mempertanggungjawabkan itu kan masa harus Kongresnya Parvinya yang harus dirusak gitu loh. Saya juga berembuk beberapa hari lalu sebelum kita kumpul. Selama ini kita nggak bisa nih datang ke rumah sendiri, istilahnya itu susah karena dikunci semua itu. Kadang-kadang kita ada mereka di dalam, kita nggak bisa masuk lapas semua segala macam. Nah pimpinan macam apa gitu? Ini kan kita masuk ke rumah sendiri. Nah itu. Terus apa yang kita usulkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita inginkan, mereka selalu ya sudah nanti ntar kita ini apa itu? Dia bukan pimpinan kalau begitu. Kalau seorang pimpinan begini, ditampung semua apa yang kita sampaikan, apa inspirasi kita untuk perfilman ini gitu. Nah, bukan saya bicara sampai saat ini dalam kepengurusan, maaf anak-anak Priok itu selalu jadi keamanan. Mana bagiannya untuk membantu mengembangkan perfilman di Indonesia? Itu yang saya mau. Oh, nggak apa-apa. Bang Asmar duduk depan, Bang Asmar. Ya nggak apa-apa. Izin, saya buka dulu acara. Kawan-kawan, yuk kita duduk, kita mau dengar nih. Duduk ya. Oke. Yuk. Baik. Oke, sekarang kita pengen dengar dari aspirasi kawan-kawan. Tadi diminta ketum begini. Dengan ada di depan, kita pengen mendengar, gitu ya. Silakan. Kalau memang mau bersama-sama kita meluruskan organisasi, menyelamatkan organisasi, sekaranglah saatnya. Usia saya juga udah tua, udah hampir 70. Udah tua bang? 70. Ya, artinya begini, tadi di muka saya sudah bacakan keberatan anggota dengan adanya Kongres dipercepat karena memang tidak sesuai, apalagi untuk memperbaharui atau mengesahkan ADART. Karena selama ini ADART Parvi itu tidak pernah dikongreskan, selalu ada panitia tim ad hoc. Jadi sebetulnya saya sudah kasih kesempatan kepada PB untuk bagaimana bisa menjalankan roda organisasi dengan mempergunakan tim ad hoc, tapi ternyata katanya tidak sah. Lalu saya bertanya, selama 4 tahun PB Parvi pedomannya apa? Anggaran dasarnya apa? Saya selentingan mendengar katanya mempergunakan ADART Yeni Rahman. Apakah tahu kalau ADART Yeni Rahman itu dikongreskan? Itu sama tim ad hoc. Ketua panitia tim ad hoc Yeni Rahman adalah Bang Asfar Paturusi.
kalau bisa PB ini mestinya sebenarnya demosioner. Itu ada 3 di depan. Jadi kalau bisa ya. Jadi tidak ada, jadi tenang. Parvi dengan perangkatnya termasuk DPO dan sebagainya untuk status diam saja. Serahkan kepada caretaker mempersiap Kongres pada tahun 2025. PB itu sebenarnya selesai pada 10 Maret 2025, tetapi karena bulan Ramadan ditentukan nanti bulan April tanggalnya kemudian. Jadi kalau bisa ya caretaker bisa bekerja dan PB KSB-nya boleh di kantor, boleh memberikan saran-saran dan juga bisa dimintai berapa persis jumlah anggota Parvi di seluruh Indonesia. Dengar ya, jadi udah ada caretaker mau kongres ya, saya mewakili PB Parvi ya. Kalau mau kongres saya mau tanya sama abang ya, ADART mana yang mau dipakai? Ya sudah jelas. Sebentar. Jangan teriak-teriak dulu ya, saya lagi ngomong yang benar nih. Jangan dong, jangan kayak begitu. Kita lagi ngomong yang benar nih. ADART mana? Sebetulnya kita mau merapikan. Ya. Memang ini menurut Gusti Randa bahwa ADART tidak pernah diketuk palu dalam Kongres itu maka tidak sah. Benar kan kalau bukan Gusti Randa. Waktu itu ya saya ADART yang abang buat di pasal 21 abang buat nih. Enggak, kan PB Parvi. Kenapa tidak ucapkan ADART ad hoc waktu itu kan pernah saya tanya. Ya. Karena tidak dikongreskan kan? Karena belum disahkan di Kongres. Iya. Nah, pertanyaan saya ADART mana yang pernah disahkan dalam Kongres PB Parvi? Selama ini tidak pernah ada. Jangan teriak dulu. Tidak pernah ada. Kalau Anda bisa jawab silakan jawab. Nggak usah teriak. Saya mau jawab. Nah, jadi begini. Saya pernah ikut Kongres Pak Asta. 1 kali. Sebentar. Saya hanya ingin mengatakan begini. Kalau caretaker mau buat kongres lalu dimintakan pengarahan dari PB, itu saya kira bukan tepatnya sekarang. Tapi kalau ada caretaker nggak apa-apa juga. Ya. Saya hanya menyarankan dari PB, Anda mau kongres bulan April nanti seperti Pak Astor bilang tadi, memakai ADART abang kan? Kan? Ya. Artinya kita akan mensahkan punya abang kan? Ya kan? Ya itulah. Itu sebetulnya agenda kita. Agenda kita hari ini pasal. Nah ini gini. Kalau kita punya berbeda pandangan. Kalau saya akan mensahkan hari ini kita akan mensahkan punya abang sehingga 2025 kita bisa kongres. Tetapi untuk mensahkan itu kan harus melewati kongres yang cepat. Kongres dipercepat ini, saudara-saudara, hanya untuk mensahkan produk abang ini. Ya, mungkin hanya produk abang ini. Setelah kita menganggap sah nggak punya abang ini? Sah. Aklamasi semuanya sah. Sah, bang. Kongres sudah selesai bang. Sah sekarang. Udah kelar. Sekarang silakan. Karena ini 2025 mau kongres, abang menyatakan PB ini sudah mati, ya kan? Memakai anggaran dasar apa yang mati? Karena jadi aman. Nah, kita sahkan punya abang, tapi PB kami PB yang pakai ADART yang aman, gitu. Iya. Sehingga udah habis. Sudah habis. Begitu ya bang ya? Ya, habis. Udah dengar semuanya ya? Oke. Dengan demikian, ini bukan menurut ADART, menurut saya. Dengan demikian, kita serahkan Kongres 2025. Ya, memakai ADART tim ad hoc yang udah kita sahkan hari ini, berarti agenda kita sudah kelar kan? Untuk melaksanakan kongres, ya, gitu. Nggak bisa. Tunggu, saya. Anda, tunggu.
Silakan. Tunggu, udah kelar. Nah, saya bicara sebentar. Kasih kesempatan. Teman-teman, semua pernah nggak di organisasi manapun mengikuti kongres, agendanya bukan memilih struktur baru. Saya ikut organisasi, ya, agendanya tidak mesti selalu memilih ketua umum dan perangkatnya. Oke, saya pernah ikut. Oke, sekarang ini udah diputuskan tadi, sudah diputuskan ya. Kita sudah ambil keputusan untuk pelaksanaan Kongres tahun 2025 bulan April itu mempergunakan ada ART tim ad hoc, dan sementara PBN sekarang sudah dimisioner. Sekarang kita sudah bentuk caretaker Bang Kamil nanti yang akan menjalankan Kongres 2025 bulan April itu Bang Kamil ketuanya. Kita nggak usah bahas yang lain ya. Ya udah ada caretaker. Kita sudah tidak bahas lagi yang lain. Sekarang kita cuma hanya punya caretaker. Jadi yang lain sudah tutup ya. Setuju? Setuju ya. Oke. Saya setuju caretaker. Oke. Untuk itu PB hari ini tidak usah lagi menjadi pengurus Parvi. Betul? Pengurus Parvi adalah caretaker Bang Kamil. Ya, tunggu. Oke. Tim sidang Bang. Yang pertama, PB Parvi tidak pernah menyerahkan. Itu dulu. Kalau menyerahkan sebuah organisasi itu harus ada berita acara. Ini tidak menyerahkan. Mereka mengambil alih acara kongres. Acara kongres agendanya mengesahkan ADART. Makanya tadi saya tanya sebelumnya. Kalau Anda ingin kongres, pakai ADART mana? Yang punya tim ad hoc, ya sudah sama. Berarti agenda kongres sudah kelar. Sudah selesai. Emang awalnya niatnya itu ya? Niatnya itu. Berarti sudah selesai. Oke. Sekarang silakan caretaker menyusun perangkatnya. Perangkat untuk kongres, perangkat untuk mengurus PB dengan durasi sampai dengan April. Silakan. Ya. Bagi kami bagus-bagus aja, itu meringankan kerja kita yang tadinya kalau kita udah ketok ada ART itu kita harus membuat panitia, kita harus mencari dana. Sekarang sudah ada yang membantu, namanya caretaker. Silakan caretaker membuat kongres. Alhamdulillah. Terima kasih caretaker. Terus kepengurusan yang lama ini yang ada di dalamnya itu tetap akan berjalan? Kepengurusan yang lama, kalaupun kongres ini berjalan, itu hanya bekerja nanti membuat laporan pertanggungjawaban di Kongres April. Jadi sekarang ini tugas kita ya kita diam saja. Mereka yang membuat Kongres, kita ingin tinggal melakukan pertanggungjawaban di Kongres yang mereka buat. Enak kan? Soal kantor, yang mereka katanya mau ambil alih apa gitu? Percayalah, itu bukan kantor yang perlu diperdebatkan. Kalau kantor itu milik anggota, kalau sekarang mereka mau berkantor, silakan. Gak ada masalah. Indonesia.